Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang menonton video tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak jurusan Sistem Informatika Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya Pramudia Wardani, NIM 0498051118 akan menjelaskan tugas yang sudah saya kerjakan. Jadi sesuai sesuai tugasnya saya harus membuat tampilan data perakiraan cuaca di Jakarta sesuai dengan em, link data API yang sudah diberikan di URL data API gitu. Langsung saja, mungkin di sini saya terlebih dahulu itu menginstal Ionic dari dengan iya Ionic dalam program saya. Jadi di sini teman-teman harusnya saya itu mendownload Ionic gitu. Lalu ketika saya sudah mendownload Ionic-nya, em, di sini akan ada tampilan join community join ke community Ionic atau enggak. Jadi saya nanti bikin N, jawabannya N, cukup N dan nanti akan terlihat up to date bla 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 sampai dia ke oh ini. Nanti di sini setelah sudah mendownload Ionic maka dia akan tampilan create free Ionic account gitu. Jadi sini ketika nanti pilihannya no atau yes cukup ketik N gitu. Nah, setelah itu kita ke bagian ini inisialisasi folder yang kita buat untuk tugas. Nah, di sini kenapa saya salah? Karena yang pertama, file saya itu belum download yang namanya Ionic CLC, CL, CL, CLI service V, VUE slash CLC-nya saya belum download. Jadi di sini saya disuruh untuk mendownload terlebih dahulu VUE slash CLI service. Kemudian setelah sudah saya download segala macam, di sini saya em, kembali untuk melakukan cross check kembali folder mana yang saya pakai. Nah, kebetulan di atas saya menggunakan proyek cuaca yang salah. Harusnya saya memilih proyek cuaca dalam folder proyek cuaca yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini setelah sudah pas tempat foldernya, memanggil foldernya, saya baru bisa membuat Ionic service gitu. Tapi sebelum ke situ, kita kembali ke em, codingan kita. Jadi di sini pertama saya membuat template terlebih dahulu, dimulai dari headernya. Nah, di sini header saya membuat data perakiraan cuaca gitu. Iya benar, data perakiraan cuaca. Di sini saya edit untuk data perakiraan cuaca. Nah, lanjut saya em, membuat subjudul di bawah data perakiraan cuaca dengan nama suhu per jam. Nah, jadi teman-teman, ketika nanti misalnya kita memuat webnya, lalu lalu tidak dapat diunggah, maka nanti dia akan memunculkan gagal membuat data cuaca gitu. Nah, lanjut. Di sini saya lanjut membuat item index data cuaca itu ke dalam fungsi data. Di sini saya membuat format time untuk membaca waktu nanti em, pada data. Lanjut ke item temperatur dan juga humidity. Sebenarnya sesuai dengan kelembapan ini sama, cuman saya menyesuaikan ke tugas kita gitu. Nah, nanti teman-teman.
di tampilan bawah ini dia akan menampilkan suhunya berapa dalam bentuk Celcius dan kelembapannya berapa dalam dalam persen gitu. Nanti dia beriringan. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti dia waktu dulu, baru suhu, dan baru kelembapan. Dan ini tuh, dia akan muncul di samping kolom. Lanjut dia ke em, script untuk import konten header sama page title toolbar sampai dia ke Ionode dengan dari add ionic slash VUE tuh. Nah, di sini untuk apa ya, mountain kita harus memanggil library import ref on mountain from dari VUE gitu. Lanjut, setelah sudah memanggil, kita lanjutkan ke mendefinisikan tipe data hasil akhir yang mau ditampilkan. Jadi, saya memanggil fungsi interface sebagai yang terbuka nanti dalam variabel hourly waiter gitu. Nanti di bawahnya ada waktu dalam bentuk string, temperatur dalam bentuk angka, dan humidity dalam bentuk angka juga. Jadi fungsi interface di sini harus sesuai susunannya dengan ini fungsi ion label yang sudah disusun. Nah, lanjut di sini saya melakukan definisian state reaktif gitu. Jadi saya juga definisikan data waiter data tadi ke dalam ref Hourly waiter dan juga loadingnya dan errornya gitu. Nah, di sini saya masukkan URL API cuaca yang sudah ada dalam tugas ya, dalam fungsi um, API URL gitu. Nah, untuk mengambil data dari API, saya menggunakan fungsi close fetch raw data. Ketika nanti sudah direspon, maka dia akan muncul datanya. Tapi kalau misalnya terjadi error, maka nanti dia bilang network gitu. Nah, untuk agar memetakan data diterima dalam format, maka kita memanggil nilai dari writer data dengan data Hourly. Dia tersusun dari string, index number, sampai index number. Di mana nanti index numbernya itu terisi dari temperatur dan humidity. Gitu. Nah, jika dia error, maka nanti akan muncul error value sebagai pesannya. Nah, lanjut di sini untuk format waktu di displaynya, kita manggil fungsi const format time ya. Jika nanti dia akan eh, kembali dengan waktu time lokal sesuai data di URL, IP URL. Nah, di sini saya memanggil fetch data saat di mounting gitu. Jadi selalu terpanggil gitu. Nah, ini cukup untuk memoles saja. Lanjut ke bagian kontainer. Nah, teman-teman, tadi kan ini saya sudah menjelaskan dan saya sudah memanggil webnya gitu. Tidak ada yang masalah karena saya sudah memperbaiki semua dan local hostnya sudah ada ya. Local hostnya itu 8.000 HTTP localhost 8100 gitu. Nah, ketika saya buka, teman-teman, di sini terlihat seperti yang sudah saya kerjakan di headernya itu ada data prakira cuaca. Terus di sini suhu per jam, dia menampilkan jam, suhu, dan kelembapan. Ini sampai ke bawah, sudah sesuai dengan data URL API-nya. Jadi sekian teman-teman dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Dia Pramudia Wardani dengan NIM 04 9805 118 mengucapkan terima kasih.